Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gaitsa Bilkis Purnama dengan NPM 1001225022022, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai konsep konsumsi dalam perspektif Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, aturan dan kaidah konsumsi didasarkan pada prinsip keseimbangan di berbagai aspek kehidupan. Aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu maupun masyarakat luas. Selain itu, Islam juga tidak memisahkan antara kenikmatan dunia dengan orientasi akhirat, melainkan menuntut keduanya berjalan secara selaras. Oleh karena itu, segala bentuk sikap ekstrim dalam berkonsumsi harus dijauhkan. Karena sebaik-baiknya perkara dalam Islam adalah mengambil jalan tengah yang proporsional. Larangan atas sikap tabzir, yaitu menghamburkan harta dan juga israf berlebihan, bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap bakhil ataupun kikir. Sebaliknya, larangan ini merupakan ajakan menuju konsep keseimbangan yang jika diterapkan sepenuhnya dapat menghapus kerusakan sistem ekonomi modern, seperti pemborosan di satu sisi dan kekikiran di sisi lain. Dalam hal ini, setiap individu, baik yang kaya maupun miskin, dianjurkan untuk mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan finansialnya masing-masing. Dalam praktis sehari-hari, konsumen muslim juga didorong untuk memprioritaskan kebutuhan yang bersifat daruriyat, kemudian hajiyat, dan terakhir tahsiniyat. Daruriyat, kebutuhan primer atau kebutuhan utama yang wajib dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup dengan layak dan selamat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan hancur, rusak, atau bahkan terancam kematian. Dalam Islam, kebutuhan ini mencakup perlindungan terhadap 5 hal besar, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Contohnya seperti makanan pokok untuk bertahan hidup, pakaian pelindung tubuh, tempat tinggal inti, dan obat-obatan saat sakit sakral. Yang kedua adalah hajat. Hajat itu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah hidup dan menghilangkan kesulitan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan mati atau hancur, tetapi hidupnya akan terasa sangat sulit, sempit, dan tidak nyaman. Contohnya, sendok dan garpu untuk makan, transportasi untuk bekerja, mesin cuci untuk menghemat waktu, atau smartphone untuk komunikasi sehari-hari. Tahsiniyat atau kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap, hiasan, kenyamanan ekstra, atau estetika. Kebutuhan ini bertujuan untuk memperindah hidup sesuai dengan akhlak dan kepantasan. Jika tidak terpenuhi, sama sekali tidak mengganggu kelangsungan hidup maupun kenyamanan dasar manusia. Contohnya, makan di restoran mewah, membeli pakaian bermerek mahal, memakai perhiasan, dan lain sebagainya. Bahkan mengonsumsi barang halal secara berlebihan pun dilarang, karena dapat menimbulkan sifat sombong dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi Islam itu bukan hanya soal memenuhi keinginan saja, melainkan juga soal keberkahan dan juga keseimbangan. Setiap keputusan ekonomi dalam Islam senantiasa terikat dengan nilai-nilai moral, agama, dan juga syariat. Hal ini tercermin dalam istilah ekonomi dalam literatur Islam yang disebut dengan iktisad, yang secara bahasa berarti penghematan, pertengahan, atau bersikap moderat. Dengan demikian, ukuran baik atau buruknya kehidupan seorang muslim tidak diukur hanya dalam sisi materinya saja, tetapi bagaimana ia berpegang teguh pada syariat untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang tujuannya hanya mencari keuntungan semata dibandingkan dengan ekonomi Islam, yang dimana tujuannya untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Untuk mengendalikan aktivitas tersebut, Islam menetapkan 5 prinsip utama dalam konsumsi, yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Islam sama sekali tidak melarang unsur materi dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia. Memiliki perekonomian yang mapan dan kehidupan ekonomi yang baik memang merupakan target yang perlu dicapai. Namun, kemapanan tersebut bukanlah tujuan akhir dari kehidupan, melainkan hanyalah sarana atau instrumen penting untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar dan berarti, yaitu keberkahan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.